Mesin yang kita bicarakan ini, yang mungkin terlihat seperti perangkat cetak kuno, bukanlah sekadar printer sederhana. Sekitar 500 tahun yang lalu, penemuan luar biasa ini di Eropa telah memicu revolusi yang mengubah wajah dunia selamanya. Diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, mesin cetak dengan teknologi movable type ini adalah kunci utama yang membuka pintu era modern. Sebelum penemuannya, pengetahuan tersebar lambat dan terbatas pada kalangan elit. Mesin cetaklah yang pertama kali mendemokratisasi informasi dan memecahkan monopoli gereja dan bangsawan atas ilmu pengetahuan. Bayangkan dunia sebelum tahun 1440-an. Semua buku dan dokumen harus disalin dengan tangan oleh juru tulis. Sebuah proses yang memakan waktu, mahal, dan rawan kesalahan. Akibatnya, buku sangat langka dan menjadi barang mewah. Akses terhadap pengetahuan dan literasi hampir sepenuhnya dikuasai oleh biara dan istana kerajaan. Mayoritas penduduk Eropa hidup dalam kegelapan literasi, dan ajaran agama atau hukum hanya bisa dipahami melalui interpretasi dari otoritas. Mesin cetak datang sebagai pemutus rantai monopoli informasi yang sudah berlangsung berabad-abad. Kecemerlangan Gutenberg terletak pada inovasinya. Huruf lepas, movable type, dari logam. Sebelumnya, blok kayu utuh digunakan untuk mencetak satu halaman penuh yang cepat rusak dan sulit dimodifikasi. Gutenberg menciptakan setiap huruf, tanda, baca, dan spasi sebagai cetakan logam individu. Susunan huruf-huruf ini bisa diatur berulang kali untuk membentuk halaman baru, membuatnya efisien, cepat, dan tahan lama. Penemuan ini secara dramatis menurunkan biaya produksi buku dan mempercepat proses percetakan dari yang tadinya tahunan menjadi mingguan. Dampak paling instan dari mesin cetak adalah peningkatan literasi secara eksponensial. Dengan buku yang diproduksi dalam jumlah besar dan dengan biaya yang jauh lebih murah, masyarakat biasa, termasuk pedagang dan pengrajin, kini mampu membeli dan membaca. Permintaan akan bahan bacaan pun meledak, memicu terbentuknya pasar buku baru. Perpustakaan pribadi mulai muncul di luar lingkungan gereja. Gutenberg tidak hanya mencetak buku, tetapi ia menciptakan budaya membaca yang baru, yang menjadi fondasi bagi pendidikan massal. Mesin cetak memainkan peran sentral dan krusial dalam reformasi Protestan pada abad ke-16. Martin Luther menggunakan mesin cetak sebagai senjata utama untuk menyebarkan ide-idenya menentang otoritas Katolik Roma. Pamflet, selebaran, dan salinan terjemahan Alkitab dalam bahasa lokal dapat dicetak dengan cepat dan didistribusikan ke seluruh benua. Tanpa mesin cetak, pergerakan Luther mungkin hanya akan menjadi isu lokal. Sebaliknya, mesin cetak mengubahnya menjadi pergerakan massal pan-Eropa yang secara fundamental mengubah peta agama dan politik di Barat. Penemuan mesin cetak secara langsung mendukung revolusi ilmiah. Sebelumnya, para ilmuwan kesulitan berbagi penemuan mereka. Dengan kemampuan mencetak yang cepat, ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton dapat menyebarkan teori-teori baru, hasil observasi, dan perhitungan matematis mereka ke komunitas ilmiah yang lebih luas. Hal ini memfasilitasi kritik, verifikasi, dan akumulasi pengetahuan secara sistematis. Mesin cetak memungkinkan standarisasi teks ilmiah dan peta, yang sangat penting untuk kemajuan sains dan eksplorasi global. Mesin cetak adalah cikal bakal media masa modern. Ketika orang memiliki akses ke informasi yang sama, mereka mulai mendiskusikan dan membentuk pandangan kolektif. Dari sinilah lahir konsep opini publik. Selebaran politik dan berita cetak mulai beredar, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wacana politik dan sosial. Meskipun pada awalnya digunakan untuk buku, potensi mesin ini sebagai alat penyebar berita cepat kemudian dimanfaatkan untuk mencetak koran dan jurnal, mengubah cara masyarakat menerima dan merespons peristiwa dunia. Sebelum mesin cetak, bahasa di suatu wilayah sangat bervariasi. Bahkan dalam satu negara, percetakan membutuhkan standarisasi ejaan, tata bahasa, dan kosakata agar buku dapat dipahami secara luas. Penerbit memilih dialek tertentu sebagai standar cetak, yang secara bertahap diterima sebagai bahasa baku. Proses ini secara langsung berkontribusi pada penyatuan dialek regional menjadi bahasa nasional. Standarisasi bahasa ini
pada akhirnya membantu membentuk identitas nasional dan memperkuat kohesi politik di negara-negara Eropa modern. Abad pencerahan, Age of Enlightenment, yang berkembang pesat pada abad ke-18, tidak akan mungkin terjadi tanpa mesin cetak. Pemikir-pemikir besar seperti Voltaire, Locke, dan Rousseau mengandalkan penyebaran cepat ide-ide mereka mengenai hak asasi manusia, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Filsafat-filsafat yang menantang monarki dan gereja dapat dicetak dan dibaca secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat, menumbuhkan benih revolusi politik. Mesin cetak adalah alat revolusioner yang mentransfer kekuasaan dari kekuatan fisik dan militer ke kekuatan ide dan argumen. Singkatnya, mesin cetak Gutenberg adalah lebih dari sekadar alat. Ia adalah mesin yang mendemokratisasi pengetahuan, mengakhiri abad pertengahan, dan mengantarkan era modern. Dampaknya meliputi reformasi agama, revolusi ilmiah, standarisasi bahasa, dan munculnya media massa. Warisan mesin cetak ini tetap hidup hingga kini. Ia adalah nenek moyang dari semua teknologi komunikasi modern, dari koran hingga internet. Jadi, ketika kita melihat printer di kantor, ingatlah bahwa 500 tahun lalu, pendahulunya yang sederhana telah memicu revolusi terbesar dalam sejarah manusia.